Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Guys, adakah berita ini benar, guys? Apabila dikatakan Indonesia dikatakan akan membubarkan WTO, tetapi Amerika Syarikat dan juga Eropah tidak percaya. Jadi apa yang terjadi, guys? Jom kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa, jangan buang masa. Please berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia akan membubarkan WTO. Adakah ini benar, guys? Jom, tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. Ada apa nih, guys? Bubarkan WTO, puluhan negara bersatu lawan kelicikan barat yang gunakan WTO untuk peras negara berkembang. Indonesia dan sejumlah besar negara-negara dengan ekonomi berkembang mengancam tidak akan perpanjang moratorium tarif e-commerce yang ditetapkan WTO. Dengan begitu, pada masa depan platform streaming yang berbasis di negara-negara maju seperti Spotify dan Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Informasi ini berasal dari Reuters yang mengutip sumber perdagangan. Dilaporkan pula, bukan hanya Indonesia, melainkan ada India dan Afrika Selatan yang melakukan hal serupa, dikutip pada akhir tahun lalu. Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi bukan saja secara fisik, tapi juga digital untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Presiden pun memberikan contoh nyata, lompatan penerimaan negara setelah adanya berbagai kebijakan untuk merapikan industri digital di Indonesia. Yang diketahui saat ini pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang tercepat di kawasan Asia Tenggara. Sebagai informasi, moratorium tarif e-commerce itu disetujui WTO pada tahun 1998. Selama beberapa kali diperpanjang pada konferensi tingkat menteri. Selama puluhan tahun WTO memberlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea masuk untuk produk digital. Ternyata, negara ekonomi berkembang seperti Indonesia menanggung beban lebih berat dari kebijakan tersebut. Menggerakkan industri yang menciptakan nilai tambah tinggi memang adalah mimpi terbesar dari Presiden Jokowi. Melalui hilirisasi, baik secara fisik hingga digital, Presiden Jokowi ingin membawa Indonesia selangkah lebih dekat untuk menjadi negara maju di tahun terakhir kepemimpinannya. Berbagai halangan hingga ancaman tentu tidak luput mengganjal langkah Indonesia. Dirinya pun tak bosan menyinggung soal hilirisasi agar Indonesia bisa menjadi negara yang berdaya, punya nilai tambah dan berpindah menjadi negara maju. Menurut Reuters, Indonesia, Afrika Selatan, dan India pun juga mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang telah berlaku sejak 1998. Hal ini lantaran semua perjanjian yang disepakati tidak memberikan efek keadilan bagi negara-negara berkembang, atau dalam arti lain hanya menguntungkan negara maju.
Moratorium membuat negara anggota WTO tidak bisa menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Ini berarti pajak impor bisa dikenakan atas konten seperti musik, film, buku, dan peranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik, seperti CD, DVD, atau buku. Namun, konten serupa juga diperdagangkan dalam bentuk digital, seperti e-book atau file digital dan lewat streaming, bebas dari pajak impor. Presiden Jokowi diketahui sangat kesal lantaran Indonesia pada zaman dulu kerap jatuh ke dalam perangkat barat. Ia menyebut bahwa sejak zaman kompeni, Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara kaya raya yang selalu didebutkan banyak pihak. Presiden menilai hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980. Saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara. Kemungkinan itu mendorong 108 asosiasi perusahaan teknologi, termasuk di India dan Indonesia, untuk bersurat kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global. John Yuver, Kepala Eksekutif Asosiasi Industri Semikonduktor yang berbasis di Amerika Serikat, menyatakan aliran data bebas tarif penting bagi negara yang ingin menarik asing, selain juga menawarkan manfaat yang jelas untuk konsumen serta usaha kecil. Kami mendengar bel alarm bahwa segala sesuatu dalam masalah dengan lebih banyak risiko moratorium tidak diperpanjang, jelasnya kepada Reuters. Resikonya adalah jika satu atau dua melakukannya, negara lain akan melakukan hal serupa. Laporan riset Angtet yang berjudul Growing Trade in Electronic Transmission: Implication for the South yang diterbitkan pada 2019 memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan 8 miliar US dollar pada 2017. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar 212 juta US dollar. Riset Angtet juga memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan pengenaan tarif bea masuk produk digital di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan China. India kehilangan 497 juta US dollar setiap tahun, sedangkan China kehilangan 492 juta US dollar. Adapun Indonesia berpotensi kehilangan 54 juta US dollar dari pendapatan bea masuk. Rencana Indonesia, India, dan Afrika Selatan untuk menolak perpanjangan moratorium membuat perusahaan teknologi digital kelimpungan. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi, menurut Reuters, termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO, mendesak adanya pembaruan moratorium. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global. John Yuver, Kepala Eksekutif Asosiasi Industri Semikonduktor berbasis di Amerika Serikat, menyatakan aliran data bebas tarif penting bagi negara yang ingin menarik investasi asing, selain juga menawarkan manfaat yang jelas untuk konsumen serta usaha kecil. Resikonya adalah jika satu atau dua negara melakukannya, negara lain akan melakukan hal serupa. Isu ini berlaku sejak dulu lagi, di mana WTO telah mengenakan semua negara di dunia ini, iaitu telah menetapkan cukai ataupun moratorium terhadap e-commerce di setiap negara-negara di dunia. Kita faham bahawa
Indonesia dan semua negara-negara di dunia ini merupakan negara yang sedang membangun, terutama Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang mempunyai nilai kapasiti penduduk yang terlalu ramai. Jadi penggunaan terhadap e-commerce, khususnya dalam penggunaan digitalisasi yang terlalu ramai. Jadi inilah sebenarnya peluang WTO untuk mengenakan cukai terhadap setiap penggunaan sistem ataupun setiap penggunaan e-commerce. Negara Indonesia dan ada 100 lebih negara di luar sana telah menyatakan kepada WTO supaya WTO membubarkan rules ini daripada dikenakan terhadap negara-negara satu dunia pada ketika ini. Jadi kalau kita tengok, isu ini bukanlah baru berlaku, tetapi isu ini sejak lama sudah berlaku, di mana negara-negara akur dengan keputusan WTO dan membayar seperti biasa, membayar cukai daripada tahun ke setahun. Dan yang terus kaya kita dapat nampak WTO lah, di mana negara-negara tertindas daripada cukai ataupun monetorium yang mereka dapat daripada mendapatkan e-commerce ataupun sistem untuk kegunaan masyarakat di setiap negara di dunia ini. Jadi negara-negara ini seringkali tertindas. Jadi Indonesia mengambil keputusan untuk tidak lagi mendapat monetorium daripada e-commerce daripada WTO. Lepas daripada itu 100 lebih negara join Indonesia untuk stop ataupun tidak lagi mendapatkan monetorium e-commerce daripada WTO. Jadi guys, kita dapat nampak tindakan berani Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain dalam membantah apa yang dikatakan WTO dalam meneruskan monetorium dalam e-commerce. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi subscribe, please guys, dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.